apa sih sebenarnya literasi itu, Bun? Oke, iya ya. Di umumnya memang benar ya. Ada nggak, Bun, korelasi antara mutu literasi anak-anak kita gitu dengan mutu pendidikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman diskusi, kembali lagi bersama saya Bunda Nela dalam podcast Ruang Diskusi, Cara Ngobrol Paling Asyik. Ya baik teman diskusi di rumah, semoga selalu sehat. Pada hari yang cerah ini, insya Allah kita akan bersama-sama kembali untuk ngobrolin hal-hal seru yang pastinya dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tentang literasi. Teman-teman juga pastinya sudah tidak sabar ya untuk ngobrol bareng dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di depan kita semua. Teman-teman diskusi tidak salah lihat, ini adalah Bunda Lulu. Ya, Assalamualaikum Bunda Nela. Waalaikumsalam Bunda, sehat ya Bun ya? Alhamdulillah. Sibuk apa hari ini Bun? Hari ini ingin berbincang sama Bunda Masya Allah, Nela. spesial. Karena berbeda nih ya. Biasa aku duduk di sebelah sini, Ya, sekarang betul. di sebelah Untuk sini. teman diskusi yang sering menyimak podcast Ruang Diskusi pastinya sudah tidak asing ya dengan wajah ini. Hanya biasanya berada di sini ya Bun. Iya, tukar posisi kita ya Bun. Bertukar posisi. Iya. Ya Bun, kalau biasanya Bunda kan kepo nih dengan profil-profil narasumber. Sekarang gantian. Bunda Oke. Lulu, silakan Bunda Lulu untuk menceritakan sedikit profilnya kepada teman diskusi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman diskusi. Nama saya lengkapnya Daru Dwi Kurnia, kemudian biasa disapa Bunda Lulu. Bunda Lulu. Aktivitas mengajar khususnya di jenjang SD, juga sekarang diamanahi di SMA juga mengajar bahasa Indonesia Bun. Bahasa Indonesia. Kemudian juga diamanahi koordinator literasi. Itu aja singkatnya. Masya Allah. Di Al-Azhar sudah berapa lama Bunda? Di Al-Uza sejak 2014. 2014, berarti sudah Alhamdulillah. 1 tahun. 10 10 tahun, satu dekade, Masya 10 Allah. tahun Bun, alhamdulillah. 10 tahun. 10 tahun tuh waktu yang cukup lama ya, bener sepuh ya di sini. Udah berasa tua ya, sepuh. Kan Iya. sepuh ilmunya. Amin ya Allah. Ya baik Iya. Bunda Lulu. Jadi kita saat ini akan ngobrol-ngobrol ya tentang tema literasi. Langsung saja nih Bun. Kalau mendengar kata literasi, mungkin bagi sebagian orang yang sudah familiar lah dengan literasi, tahu ya apa itu literasi. Tapi bagi sebagian yang lain, sepertinya masih cukup awam nih. Bahkan saya juga kalau mendengar kata literasi itu selalu erat kaitannya dengan membaca bukunya. Hanya sebatas itu, bergeser itu saja. Kira-kira kalau menurut Bunda Lulu sendiri, apa sih sebenarnya literasi itu, Bun? Oke, iya ya. Di umumnya memang benar ya, seperti Bunda Nela tadi sampaikan, lebih seringnya literasi dikaitkan dengan membaca. Tapi sebenarnya tidak sesimpel hanya membaca saja, Bun. Kalau menurut Wikipedia, literasi itu juga erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam membaca, menulis, berhitung, berbicara, bahkan kemampuannya dalam menganalisis sebuah masalah gitu ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Nah makanya literasi khususnya di sebuah sekolah ini memang lagi gencar-gencarnya untuk ditingkatkan, karena siswa bukan hanya dituntut bisa membaca saja, bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana kemampuan mereka dalam memecahkan masalah menjadi problem solver gitu. Itu sih Bun. Oke, jadi literasi itu tidak hanya pada sebatas membaca, benar. tapi juga menuliskannya, bahkan menganalisanya, bahkan dengan berhitung juga, berbicara. Itu bagian dari literasi. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu akhirnya dia bisa membuat semacam apa ya, problem solver lah untuk diri dia sendiri ya. Gitu. Oh, Masya Minimal Allah. buat dirinya dia sendiri gitu. Oke Bun, berarti kalau misalnya nih di zaman sekarang terutama setiap orang hampir mungkin seluruhnya di dunia ini punya namanya akun sosial media gitu. Yes. Nah, anak muda zaman sekarang justru kayaknya lebih tertarik untuk membaca literasi itu di digital. Iya. Termasuk nggak Bun itu dalam meningkatkan literasi itu? Baca status, Iya, status di benar-benar. Instagram, di Iya. TikTok. Kalau yang lewat gitu kadang, relate nih. Berarti Iya, kan dia benar-benar. menganalisa
dari apa yang dia baca gitu, yang akhirnya direlatekan dengan kehidupan sehari-hari. Termasuk literasi Bun itu. Benar Bunda, termasuk karena literasi tadi juga sekarang kaitannya juga sama teknologi gitu kan. Dan semua karena perkembangan zaman dipermudah gitu ya. Teman diskusi di rumah, jadi kita mau baca buku sekarang bukan hanya berbentuk fisik buku aja, tapi e-book udah banyak di mana-mana. Tapi yang mau saya sampaikan juga, hati-hati untuk e-book ini karena kan banyak yang ilegal nih Bun. Iya, betul. Jadi mengingatkan juga buat teman diskusi di rumah, kalau memang mau membeli e-book, biasa e-book sama buku itu lebih murah yang e-book gitu, karena nggak pakai biaya cetak ya. Tapi pilihlah memang yang resmi e-booknya, karena keberkahan ilmu itu bisa didapat dari e-book yang resmi dibanding yang ilegal kan harganya itu murah banget dan kebanting banget, dan biasanya dia dikirimnya pakai PDF gitu ya. Takutnya jadi nggak berkah ilmu yang disampaikan dari buku tersebut gitu Ya, sih. ini note ya untuk teman-teman. Jadi selain e-book itu sendiri Bun, sekarang buku juga banyak yang dibajak ya Bun. Nah itu makanya karena Bijak juga ya Bun kasihan dalam gitu memilih. ya sama penulis-penulis yang udah mengeluarkan ilmunya, terus risetnya, terus dibanting harganya dengan sedemikian rupa gitu ya. Jadi ini juga menjadi imbauan karena hindari beli buku bajakan, e-book bajakan gitu. Kita support penulis-penulis yang ada di Indonesia gitu kan. Juga pun yang bagi yang di luar juga gitu. Dan karena kita juga sudah diberikan kemudahan gitu. Bukunya bisa diakses lewat gadget gitu kan, bisa dibawa kemana aja, nggak berat gitu, bisa gampang diakses. Kemudian tadi ya tapi yang harus dihati-hati adalah ketika literasi ini kemampuan bacanya tidak sampai tuntas gitu. Misal kalau ada sebuah kasus baru melihat aja tapi nggak dibaca sampai ending masalahnya apa, main komen gitu. Bahkan kan. lanjut part 2 Bun. Kalau rame lanjut part 2, kalau Iya, nggak rame gitu. berarti nggak dilanjut ya. Iya benar itu jangan sampai kayak gitu maksudnya ya. Jadi harus tuntas gitu ketika membaca sebuah bacaan atau topik masalah. Iya, betul. Gitu sih. Ya, kemajuan teknologi ini kan nggak bisa kita kontrol ya Bun ya. Terutama anak zaman sekarang lebih mudah atau lebih dekat bahkan dengan gadgetnya Iya, gitu. betul. Nah, kalau Bunda Lulu sendiri Bun, ada nggak sih kayak lebih baik kita belajar buku yang benar-benar secara fisik, buku kertas seperti itu, atau yang ada di gadget, atau itu hanya selera saja gitu menurut Bunda? Bener sih, sebenarnya itu kalau aku awalnya lebih suka dari buku gitu. Aku lebih suka menyentuh bukunya, fisiknya. Bahkan kalau aku tuh suka aroma buku. Jadi kalau Masya misalnya Allah. baru beli buku Aromanya apa? baru gitu ya, pasti tuh selalu Dicium. dihirup gitu kan. Lembar-lembarnya tuh wanginya beda gitu ya. Seneng aja gitu sama aroma buku gitu. Cuman belakangan juga suka baca yang e-book gitu. Jadi beberapa kali beli buku itu lewat Google Itu sudah banyak Playbook ya juga gitu. sekarang ya. Jadi sebenarnya itu sesuai selera aja sih, yang memudahkan dan yang lebih sukanya mana gitu. Oke, berarti lebih sukanya mana itu aja. Jadi sama saja ya Bun ya. Hanya lebih bijak tadi dalam memilih Platformnya ya, platformnya harus gitu. resmi, kemudian juga jangan pakai yang bajakan gitu. Betul. Nah Bunda, kalau tadi kembali lagi ke istilah literasi tadi tentang membaca, menulis, bahkan lebih dari itu ya, menganalisa. Kalau dengan istilah calistung yang sentak orang tua tuh sering sekali ya menggemakan itu untuk anak-anak usia dini. Apakah sama antara literasi dengan calistung itu sendiri? Sebenarnya itu mungkin bisa disebut bagian ya, Bagian. bagian dari kegiatan literasi sendiri. Cuman calistung ini juga perlu diperhatikan sisi usianya gitu ya. Kalau untuk anak-anak dini, calistungnya mungkin sambil bermain gitu ya. Jadi sehingga anak tidak merasa belajar yang seperti belajar, tapi belajar sambil bermain gitu. Dan mungkin nanti kalau di tingkat SD beda lagi, makanya tahapan-tahapan membaca dan menulis itu punya tahapan Bun gitu. Ada beberapa tahapannya gitu kan. Itu yang bisa calistung ini bagian kegiatan dari sebuah literasi tadi itu sendiri. Jadi kalau yang saya simpulkan justru literasi ini adalah tadi kan calistung bagian dari literasi.
membaca, menulis tuh hanya untuk memantiknya saja begitu ya? Iya, benar. Dan berhitung tadi itu juga ternyata bagian dari literasi juga, bukan hanya sekedar membaca dan menulis tadi gitu. Berarti impact dari literasi ini justru cara dia memandang dunia. Benar. gitu ya, cara dia menghadapi masalah kehidupannya. Betul, begitu ya, Bu? bergaul, bersosialisasi, jadi dampaknya tuh panjang sebenarnya. Masya Allah. Nah, berarti sekarang kita langsung saja ke sekolah nih, Bun, misalnya. Yes. Dengan pendidikan di sekolah. Ada nggak, Bun, korelasi antara mutu literasi anak-anak kita gitu dengan mutu pendidikan? Iya, pastinya ada Bunda Nela, karena teman diskusi di rumah juga mungkin sudah banyak mengetahui orang tua di rumah bahwa ada program pemerintah namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, di mana pengerjaan soalnya pun itu basicnya adalah dari sebuah permasalahan dan tidak langsung to the point. Mungkin kalau kita bisa bilang kayak apa pengertian puisi, nggak begitu gitu pertanyaannya, tapi ada literasinya dulu gitu, ada ceritanya dulu panjang, bahkan soal-soal matematikanya pun juga ada soal ceritanya dulu gitu, baru ke jadi siswa diajak menganalisis apa sih ini sebenarnya yang ditanyain gitu. Jadi emang ada tadi ya, ada kaitannya gitu, dan itu menjadi program juga di sekolah untuk bisa mengetahui tingkat literasi di sekolah. Bukan hanya siswanya saja, gurunya pun juga perwakilan guru juga diminta untuk mengerjakan soal tersebut gitu. Jadi untuk melihat perkembangan siswa pun karakternya. Jadi bukan hanya soal yang berkaitan dengan materi pelajaran, tapi juga karakter siswa gitu. Oh gitu. Jadi literasi ini justru luas sekali ya, Bun, ya. Jadi kalau misalnya ada anak tidak suka membaca, tapi dia suka public speaking gitu misalnya, itu apakah termasuk literasi juga, public speaking? Masuk. Tadi kan dia bagian dari berbicara gitu ya. Nah makanya dari program literasi ini sendiri dipantik tuh semuanya, berhitungnya, membacanya, menulisnya, problem solvingnya gitu kan. Terus tadi tuh mencakup itu semua gitu. Bukan bagian dari yang terpisah-pisah gitu sebenarnya ya. Oke. Nah sekarang berarti gini, Bun, pentingnya literasi bagi generasi muda di zaman sekarang ini apa nih, Bun? Penting banget, dan mungkin pertama dari hal sederhananya tadi ya, mulai biasakan membaca sih memang utamanya ya, karena kita nggak bisa punya kemampuan utuh gitu kalau tidak suka membaca ini bukan hanya sekedar membaca buku loh, tapi membaca situasi ya kan, membaca gimana sih lingkungan di sekitar kita, itu kan juga bagian dari membaca ya. Bagaimana Allah juga memperlihatkan tanda-tandanya lewat sekitar, itu kan kita harus pandai membaca itu gitu. Jadi membaca bukan hanya sekedar baca buku secara fisik atau tadi melalui platform digital, bukan hanya sebatas itu, tapi membaca keseluruhan gitu. Ya, Masya Allah. Ini saya juga jadi teringat nih, Bun, ya. Salah satu ayat wahyu pertama ya bahkan ya. Kita kan sekolah Islam ya. Nggak apa-apa ya bahasnya. Iya, ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu Iqra. Iya, maka bagian membaca itu paling penting, utamanya di situ dulu dipantiknya. Atau mungkin next kita bisa nih, Bun, kajian surah Al-Alaq ayat 1 dengan literasi, pentingnya literasi. Dikaitkan jadinya ya, Bun. Karena memang Iqra di situ juga tidak hanya sebatas membaca. Benar. Karena saat itu kondisi Nabi Muhammad ummi. Nah, ternyata disuruh membacanya itu tidak hanya mushaf, tapi membaca sekelilingnya, makhluk Allah dan keajaiban-keajaiban, kebesaran-kebesaran Allah gitu. Wah, luar biasa nih. Nah, Bunda Lulu, di sini kan tadi sempat disinggung di awal ya bahwa Bunda Lulu ini tim literasi, bahkan koordinator tim literasi di Sekolah Islam Terpadu Al-Azhar. Masya Allah. Mungkin boleh diceritakan, Bun, perjalanannya 10 tahun mengabdi di Al-Azhar itu, apakah memang awalnya itu tertarik dengan literasi atau justru Bunda yang memang ingin punya misi nih literasi di Al-Azhar, memajukan literasi di Al-Azhar? Boleh diceritakan perjalanan. Jadi memang
awal mula terbentuknya tim literasi itu sendiri dari tahun ajaran 2020-2021 Bunda dan teman diskusi masih di cukup rumah. baru ya Bunda? Iya, jadi memang pas masa pemerintah itu mulai menggalakkan literasi dan numerasi di sekolah gitu. Sekolah Al-Auza ikut anjuran dari pemerintah untuk menggalakkan program literasi sehingga di sekolah diadakanlah tim literasi seperti itu. Jadi berjalan 3 tahun ya Bun. Ya, 3 tahun. Di tahun 2024 ini berjalan 3 tahun dengan apa ya, dari awal sampai saat ini pastinya ada hal-hal yang kita coba memunculkan gitu, selain program membaca silent reading di kelas juga yang memang sudah menjadi program khas dari Al-Auza. Juga ada kunjungan perpustakaan di sekolah, ada kegiatan perpustakaan keliling juga yang itu bekerja sama Dinas Kota Tangsel gitu kan. Kemudian kegiatannya yang paling baru banget ya ada Gema Literasi. Gema Literasi. Nah, Gema Literasi juga dan Numerasi ya gitu. Jadi kegiatannya ini memang untuk siswa daycare hingga SMA. Seluruhnya? Ada jadwalnya masing-masing atau serentak? Kemarin kita hampir sepekan ya. Kurang lebih 4 atau 5 hari ya. Dari Senin sampai Jumat, kepotong libur tuh di hari Rabu ya. Itu tuh dituntaskan semua dari daycare sampai SMA. Sederhana dari daycare tuh mulai mengenal benda, warna gitu ya. Terus kemudian mengenal lingkungan sekitarnya, ditanya nama ayah bundanya siapa. Itu ada yang diam, ada yang langsung jawab. Jadi lucu gitu kan. Jadi mereka udah mulai tadi ya, udah mulai mengenal, mulai dikenalkan dulu dikenalkan ya, sama dunia sekitarnya gitu untuk yang anak-anak daycare. Lalu kalau playgroup dan TK itu storytelling SD juga kelas 1-2 storytelling kegiatannya kemarin. 3-4 membuat komik. Jadi mereka berarti semua aspek literasi ya Bun? Iya benar, dia membuat komik. Jadi tema ditentukan di saat itu, kemudian membuat ceritanya, lalu membuat gambarnya. Kalau kelas 5 itu kemarin menulis cerpen. Nah, saya juga dulu suka banget menulis cerpen. Iya, cerpen itu kehidupan sehari-hari curhat. Iya benar, karena emang dimulai dari pengalaman Iya, pribadi betul. juga gitu kan. Terus kelas 7 itu pidato. Jadi memang disesuaikan dengan tingkat literasi anak-anak dan pelajaran, khususnya lagi temanya apa yang sudah dipelajari gitu ya, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia sendiri gitu. Lalu SMP, ini yang menarik nih. SMP bergabung sama SMA, kegiatannya di Gema Literasi Numerasi kemarin itu adalah debat. Studi kasus gitu. Jadi satu kelompok siswa kelas 8 bergabung sama siswa kelas 10 dan 11. Itu menarik banget Bun. Pembahasannya ada tentang politik, tentang pendidikan gitu kan. Sebelumnya belum ya Bun ya, mereka belum dikenalkan dengan debat ini, tapi dengan adanya literasi jadi wadah mereka juga ya. Benar. Tapi sebenarnya di pelajaran sudah ada juga. Oh sudah. Di pelajaran bahasa Indonesia khususnya ya. Di kelas 6 sendiri udah ada materi tentang debat. Terus di SMP juga ada gitu. Sebenarnya sudah mulai dikenalkan, tapi kan ini jadi wadahnya. Iya. Jadi wadahnya gitu. Tapi jadi tertarik banget nih buat ngulik koordinator dari tim literasi nih Bunda. Kalau Bunda sendiri dulu awalnya kenapa bisa di bidang literasi ini, kan pasti ada backgroundnya ya, kenapa Bunda yang dipilih nih? Bunda awalnya suka dengan literasi ini dari apa dulu? Suka baca tadi ya? Baca fiksi atau non fiksi begitu Bun? Sebenarnya ini tadi ya kaitannya juga mungkin bisa menjadi salah satu saran juga ya buat orang tua di rumah dan teman diskusi yang nonton gitu, buat memantik literasi anak. Memang diawali dengan, kalau aku pribadi nih, pengalaman pribadi dari suka dibacain cerita. Jadi tuh dulu suka didongengin. Simple tapi impactnya luar biasa. Suka didongengin dulu. Padahal dulu waktu kecil ceritanya itu aja. Tapi Kancil mencuri timun. Iya, gitu ya, Kancil mencuri timun. Terus tentang permasalahan kakak adik. Terus karena aku juga dulu maksudnya masih berdua gitu sama kakak ya. Permasalahannya tuh simpel. Sebenarnya orang tua ingin memberikan pesan bahwa kakak harus nyaingin adik, adik harus nurut sama kakak ketika dibilangin. Ada pesan itu sebenarnya, pesan moral itu.
itu diceritain jadi tentang mencari kupu-kupu, ngejar kupu-kupu terus adiknya hilang gitu lah karena nggak dengerin kakaknya. Itu cerita cerita zaman dulu gitu, tapi selalu senang dan itu diceritain sama orang tua gitu kan. Jadi kalau mau jelang tidur saya suka diceritain gitu. Berdampak pas di SD mulai rutin dibeliin majalah anak gitu, majalah bubu ya boleh sebut gitu. Di situ terus SMP mulai SD kelas 6 gitu sudah mulai baca Tenlit Bun. Tenlit? Novel remaja gitu loh. Oh, aja. Novel remaja Iya. gitu ya. Jadi memang senang membaca sih dan mungkin itu apa ya? Baca yang ringan-ringan dulu juga ya, Ya, Bun, ya? jadi dari yang hal ringan tapi mulainya kalau dipantik dari anak-anak didongengin. Didongengin ngaruh banget. Gitu sih. Jadi mulai dari situ terus mungkin karena saya juga tertarik gitu ya di bidang literasi dan suka menulis juga walaupun memang belum yang gimana-gimana banget ya. Iya, dengar-dengar Bunda Lulu juga penulis ya, Bun? Penulis di mana? Pernah nulis buku? Nulis buku pernah tapi antologi gitu sih. Ya itu juga nulis, Bun. Iya sih. Tapi belum punya karya pribadi yang satu utuh gitu. Semoga sih doanya sih itu ya. Amin. Doanya Next sih nih. pengen itu sih. Next insyaallah ya, Bun. Gitu sih Bun. Oke, berarti nggak salah nih ya kita menjadikan Bunda Lulu sebagai duta ketua tim literasi di Sekolah Islam Terpadu Al-Auzah. Nah, mungkin boleh diceritakan lagi, Bun, lebih detail lagi untuk program-program literasi di Sekolah Al-Auzah itu sendiri. Kalau tadi kan masih yang umum ya, Yep. Mungkin boleh diceritakan program-programnya secara detailnya dari daycare tuh apa gitu. Sebenarnya kalau dari daycare sendiri tadi sih kita baru puncaknya di acara Gema Literasi tapi masih yang sederhana gitu ya. Sebenarnya dari program literasi ini nginclude juga di setiap unit gitu, kayak misalnya program jurnal itu kan sudah ada dari yang siswa TK bahkan dari playgroup gitu ya sampai SMA. Jadi literasi juga support di program jurnal tersebut gitu. Lalu tadi ada program perpustakaan rutin gitu, kunjungan rutin yang dipergilirkan. Lalu ada perpus keliling tadi. Bedanya apa, Bun? Perpus keliling dengan kalau perpus yang kunjungan itu yang di sekolah, yang ada di sekolah gitu. Jadi kita kan punya koleksi buku, ada di perpustakaan. Kemudian kalau perpusling itu dinas Tangsel perpustakaan. dari dinas Tangsel, berarti support juga ya dari datang ke sekolah gitu ya. Terus sama tadi program Gema Literasi, numerasi itu menjadi puncaknya di situ gitu. Jadi sebenarnya tadi ya di pantiknya itu istilahnya puncak temanya lah di Gema Literasi numerasi. Sebenarnya di secara kesehariannya itu ya mereka udah banyak berlatih juga dari program selain jurnal biasa, ada jurnal juga, jurnal membaca. Jadi mereka ada teman yang bacain buku, terus mereka menyimpulkan apa dari hasil bacaan temannya gitu. Tapi teman juga punya kesempatan untuk berbicara di depan umum gitu. Seru banget kayaknya program Gema Literasi. Nah, untuk jadwalnya sendiri, Bunda membuat programnya berapa bulan sekali atau? Kalau Gema Literasi dan numerasi ini kan memang baru berjalan 2 tahun ya Bun, ini tahun keduanya. Itu biasanya memang di akhir semester ya, di akhir semester karena menjadi tadi puncak parameter sejauh mana siswa kemampuan berliterasinya gitu. Jadi biasanya di jelang akhir semester ya, semester 2 gitu. Menjelang semester 2 itu Gema Literasi. Oke. Bunda Lulu tentunya nggak sendiri ya dalam program literasi ini. Ada tim-timnya. Benar. Nggak bisa sendiri kan kalau nggak punya tim gitu kan. Alhamdulillah ada, jadi dari setiap unit itu ada perwakilannya gitu. Kalau ada Bunda Mila dari daycare, kemudian
Dari TK ada Bunda Nisa, lalu Nisa. di SD ada Bunda Indri, Bunda Naura, Bunda Sari, Bunda Dia, Bunda Hida, Bunda Dwi gitu ya. Oh, banyak ya SD ya. karena setiap levelnya itu ada perwakilan satu gitu. Oh, Kemudian ada saya di SMP, ada Bunda Vina, ada Ustadz Rian gitu. Itu sih, jadi setiap perwakilan ada. Itu kan untuk program anak-anak ya Bun. Nah, kalau untuk program guru sendiri sudah mulai dibuat. Nah, program guru nih menarik sih. Jadi tahun 2020 atau 2021 ya, aku lupa. Pokoknya pas masa pandemi 2020-2021 itu ada program nulis buku, Bun. Itu sebenarnya program literasi buat guru-guru juga gitu. Dan kemarin memang sempat ada pembicaraan juga gitu ya, sama Bunda Lisa selaku pembina dari tim literasi sendiri, mau mengadakan lagi momen guru menulis gitu. Semoga aja doain aja Oh iya, bisa kita doakan. segera rilis gitu ya. Terrealisasi Jadi dalam waktu dekat. Semoga bisa Amin. terrealisasi gitu. Itu sudah ada sih pembahasan itu. Jadi memang untuk guru sebenarnya terbuka luas tuh perpustakaan untuk bisa berkunjung gitu ya ke perpus. Tapi untuk program menulisnya sendiri itu insya Allah nanti dilanjutkan lagi. Jadi terakhir tuh 2021 deh kalau nggak salah ya. Nah, aku jadi lupa. Kita juga punya program GSMB, Gerakan Apa itu? Sekolah Menulis Buku. Jadi siswa SD sama SMP juga kemarin ada yang menulis cerpen dan puisi gitu. Kemudian di platform apa Bun itu? Di publishnya? Jadi kita mengumpulkan naskah, kemudian naskah itu dibukukan dan udah ada ISBN-nya ya. Wah, luar Gitu. biasa. Jadi bukunya itu sudah buku ber-ISBN. Gitu. Ini kalau yang di belakang nih makanya ada nomina Adi Acarya Award di tahun 2021. Oh iya. Ya, ini termasuk 50 nominator. Tingkat nasional. Wah, luar biasa ya ternyata. Iya, itu salah satunya. Jadi kita juga ada gerakan sekolah menulis buku. 50 nominator tingkat nasional Sekolah Percontohan Literasi Nasional. Keren banget. Tepuk tangan nih teman-teman diskusi. Kalau ada efek boleh tepuk tangan. Editor. Ya, gitu ya. Oke, Bunda Lulu, berarti dalam waktu 3 tahun ya ini ya, kurang lebih ya, untuk program literasi, ada nggak Bun kendala-kendala yang Bunda alamin gitu? Sebenarnya kendalanya ya pastinya ada ya. Dalam sebuah perjalanan gitu ya, pasti ada menemukan kendala gitu. Paling yang menjadi kendala terasa adalah ini sih, momen lebih memunculkan lagi ide-ide kreatif yang sekiranya bisa diterapkan di sekolah gitu. Jadi memunculkan momen support supaya kegiatan ini bisa lebih berkembang lagi tentunya. Support dari semua pihak ya, Iya, tentunya tidak benar. hanya dari tim literasi saja Benar, yang tapi mengembangkan. dari sekolah juga, dari orang tua Orang tua. juga, gimana supaya literasi anak bukan hanya berkembang di sekolah dengan program membacanya, tapi di rumah juga ikut terfasilitasi waktu membacanya gitu. Gitu. Tapi sejauh ini masih inilah ya Bunda, masih aman lah ya. Insya Allah semoga Kendala-kendalanya. nanti kita bisa bikin gebrakan-gebrakan yang Tapi lebih literasi baru menyenangkan lagi. sih. Sepertinya anak-anak juga sangat menerima dengan baik gitu program-program literasi. Justru mereka senang banget nih biasanya. Apalagi karakter siswa Alauza ini senang mengeksplor diri, senang senang maju ke berekspresi, depan senang maju ke sebenarnya. depan. Iya. Udah nggak ada lagi malu-malu. Cuman yang Justru perlu- berebut. Perlu dilatih ini ya, kemampuan public speaking-nya. Iya. Semoga nanti ke depan bisa terasah lebih bagus lagi gitu. Oke, Masya Allah, terima kasih ya Bun ya. Sama-sama. Tidak terasa nih sepertinya waktu sudah cukup limit. Kita bisa lanjutkan mungkin selain dari sesi ini. Nah, mungkin terakhir pengen tahu harapan Bunda ya, harapan Bunda terkait literasi di sekolah Alauza ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Harapannya dari tim literasi semoga bisa terus berjalan kegiatan-kegiatannya, apa yang sudah direncanakan, disupport oleh seluruh pihak gitu ya. Kemudian seluruh siswa juga semangat dalam berliterasi
sehingga nanti kedepannya Al-Hauza sendiri menjadi sekolah yang kemampuan mutu literasinya itu terus meningkat setiap tahunnya gitu sih harapannya gitu. Sudah bagus prestasinya terus ditingkatkan gitu ya. Iya benar. Amin. Oke, amin. Ya, terima kasih ya Bun. Semoga bisa di-note juga untuk teman-teman diskusi di rumah. Tadi harapan-harapan dari Bunda Lulu. Terima kasih juga Bunda Lulu sudah berkenan hadir di sini, sharing-sharing dengan teman-teman semuanya. Semoga menambah kebermanfaatan lah ya. Amin. Dan juga menjadi amal jariah untuk Bunda Lulu sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, saya punya satu quotes dari Anonim. Jangan pernah membaca karena ingin dianggap pintar. Bacalah karena kamu mau membaca. Dan dengan sendirinya kamu akan jadi pintar. Saya Bunda Nela, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.